langsung presentasi. Oke Pak, baik Pak. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dan selamat siang untuk teman-teman dan Pak Syarif ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kedudukan dan fungsi akal atau rasionalitas dalam memahami agama. Nah, sebelum kita lanjut ya ke materi ya, kalau ada kata pepatah itu seperti ini, ubur-ubur ikan lele, kalau belum sayang, saling kenal dulu deh. Nah, jadi ada saya, ya Arya, ada Dwi Mahartanti, dan ada juga Aisyah Florencia Hardianto. Nah, oke. Mungkin langsung masuk ke materinya saja ya. Nah, akal sebagai potensi manusia, ini akan dijelaskan oleh Tanti. Nah, untuk waktu dan tempatnya mungkin bisa dipersilahkan ya. Baik, Lagi proses. baik. Mungkin sembari menunggu, saya Itu sudah mencoba memulai saja ya Bapak langsung dan teman-teman. Selamat sore silakan, semuanya. Aisyah sudah bergabung. Silakan. Di sini, oke. Di sini beberapa bahasan yang akan kita paparkan dan nantinya untuk menjadi bahan diskusi. Salah satunya ada akal sebagai potensi manusia dan akal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mulai dari akal sebagai potensi manusia. Akal berasal dari bahasa Arab yang dapat kita bagi menjadi dua. Kalau kata bendanya itu ada al-akal yang berarti akal. Sementara untuk kata kerja ada akolu, ada takilun, ada nakil, ada yakiluha, dan yakilun yang berarti paham atau mengerti. Jadi kita dapat tarik pengertian bahwa akal ini digunakan manusia untuk memahami atau untuk mengerti sesuatu. Akal ini harus difungsikan untuk memperoleh pengetahuan, teman-teman. Jadi, manusia itu makhluk yang diciptakan Allah yang lebih sempurna daripada makhluk lainnya seperti binatang dan tumbuhan yang kita sudah pelajari ini sejak semester-semester sebelumnya seperti di mata kuliah filsafat manusia seperti itu. Nah, untuk memperoleh pengetahuan ini, bagaimana sih fungsi akal? Bagaimana kita memfungsikan akal? Jadi ketika kita melihat sesuatu secara empiris, kita dapat menarik pengertian atau menarik kesimpulan seperti itu. Kemudian juga ketika kita dihadapkan pada pilihan, kita dapat menggunakan akal kita, memfungsikan akal kita untuk membuat keputusan yang baik. Nah, aktivitas-aktivitas yang melibatkan akal seperti membaca, kemudian juga menyusun kalimat, berbicara dengan manusia yang lainnya, dan sebagainya itu merupakan salah satu pemfungsian dari akal. Dari situ kita dapat memperoleh informasi atau pengetahuan. Nah, lebih lanjut, akal ini bisa melakukan olah pikir, seperti memproses informasi. Jadi ketika kita seperti di kelas-kelas kita melakukan diskusi, kita mendengarkan paparan presentasi dari teman-teman, kita mendengarkan ceramah dosen, kita itu memperoleh informasi dan di situ ada kerja-kerja akal. Kemudian juga seperti membuat keputusan. Salah satunya adalah pertemuan minggu lalu yang kita memilih untuk pertemuan minggu ini daring atau luring itu adalah salah satu contoh dari kegiatan membuat keputusan yang melibatkan akal. Dan juga akal ini tidak hanya terbatas sampai situ, tapi juga akal dapat memahami dunia dan sebagainya. Memahami dunia juga memahami ayat-ayat Allah. Akal ini merupakan alat yang membawa manusia untuk dapat menyampaikan kebenaran. Nah, karena kita memfungsikan akal untuk membuat keputusan yang baik, maka kita mengarah pada kebenaran. Jadi sebenarnya alasan suatu keputusan atau suatu prinsip kita yang melibatkan pertimbangan akal itu cenderung untuk
mendekati sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Next. Nah, pembahasan mengenai akal itu sebenarnya banyak sekali tercantum dalam Al-Quran. Seperti salah satunya ada dalam surah Al-Isra ayat 70, surat ke-17. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, ayat ini kemudian mendapat banyak sekali tafsiran, salah satunya adalah tafsir Al-Muyassar atau dari Kementerian Agama Saudi Arabia, yang hasil tafsirnya adalah seperti ini. Dan sungguh kami telah memuliakan keturunan-keturunan Adam dengan karunia akal, dan diutusnya para rasul kepada mereka. Dan kami tundukkan seluruh yang ada di alam ini bagi mereka, dan kami mudahkan bagi mereka tunggangan-tunggangan di darat dan kapal-kapal untuk mengangkut mereka. Dan kami beri mereka rizki dari makanan dan minuman yang baik-baik, dan kami lebihkan pula mereka di atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan keutamaan yang besar. Nah, di sini yang ditekankan adalah bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Bentuk memuliakannya adalah dengan karunia akal. Jadi kita dikaruniai akal, dan itu yang membedakan kita dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dengan memiliki akal, dengan dikaruniai akal, kita itu mendapati posisi yang sebenarnya lebih potensial untuk memahami kebenaran, untuk memahami dunia, untuk memahami ayat-ayat Allah dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, seperti hewan. Sekalipun beberapa mamalia dan juga primata memiliki kemampuan berpikir, tetapi di beberapa penelitian, dan sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwasanya kemampuan berpikir manusia dan kapasitas akal manusia itu lebih besar dibandingkan primata yang kita anggap cerdas, primata lain yang kita anggap cerdas gitu. Nah, dengan ini maka akal menjadi potensi manusia. Potensi dalam artian apa? Potensi untuk kita dapat mencapai suatu kebenaran, dapat mencapai suatu kesuksesan seperti itu ya, kesuksesan dunia dan akhirat dengan memahami dunia dan juga memahami ayat-ayat Allah. Next. Nah, kita memasuki bahasan akal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu adalah puncak ciptaan Allah sebagai khalifah di bumi. Kodratnya yaitu Hanif, yang berarti makhluk yang cinta pada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. Peran dan fungsi akal sangat ditekankan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan secara optimal. Jadi dalam kita memahami agama, kita tuh tidak semata-mata menerima itu secara mentah-mentah gitu. Tapi dengan karunia, dengan anugerah dari Allah, memberikan manusia akal, kita harus memfungsikan itu secara optimal untuk memahami lebih dalam, bahkan mengkritisi seperti itu. Sehingga akal itu dijadikan sebagai standar seorang diberikan beban taklif atau sebuah hukuman. Jadi ketika seseorang berakal, dia artinya mampu untuk membuat keputusan yang baik. Nah, keputusan-keputusan yang dibuat manusia itu yang menjadi tanggung jawabnya kemudian gitu. Jadi ketika manusia sebenarnya berakal, mampu berpikir, tetapi dia membuat keputusan yang salah, yang buruk seperti itu, yang tidak sesuai dengan seharusnya yang baik, maka dia harus tetap bertanggung jawab atas keputusannya itu. Nah, karena demikian, maka orang-orang yang tidak berakal, tidak memiliki fungsi akal yang baik, yang contohnya mungkin ada masalah psikis seperti itu ya teman-teman, itu memang tidak dibebani taklif atau hukuman. Contohnya ketika
orang gila itu tidak menjalankan ibadah, kemudian tidak berperilaku tidak sesuai ajaran Islam, itu tidak termasuk sebagai orang-orang yang dibebani sebuah taklif seperti itu. Nah, akal sebagai anugerah dari Allah itu tetap memiliki keterbatasan dalam fungsinya. Jadi kita itu tidak mampu, mungkin jauh dari kata mampu untuk memahami hal-hal yang abstrak atau gaib. Kita fungsi akal itu lebih lebih dapat bekerja ketika kita itu melihat sesuatu yang empiris. Nah, demikian untuk memahami hal-hal yang sifatnya gaib atau abstrak itu, memahami keesaan keberadaan Allah dan sebagainya, itu kita memerlukan wahyu seperti yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi akal harus tetap diiringi dengan wahyu untuk mencapai kebenaran yang tertinggi seperti itu. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fungsi akal dalam memahami Al-Quran. Saya buat 4 poin di sini. Yang pertama, itu ada akal sebagai sarana memahami kebenaran. Nah, di sini, di sumber yang saya baca, itu kita mengacu pada kata afala takilun yang disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-Quran, yang berarti tidakkah kamu berpikir. Nah, menurut Yusuf Qadarwi, redaksi ini, kata-kata ini tuh cocoknya itu dipakai dalam pernyataan negatif yang bertujuan untuk memberi dorongan dan membangkitkan semangat manusia gitu. Ini tuh ada contohnya di ayat di surat Al-Baqarah ayat 44 yang berarti mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman kepada Rasulullah Muhammad, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, sehingga mengabaikan dan tak mau beriman kepadanya. Padahal kamu membaca kitab yakni Taurat, di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Tidakkah kamu berpikir akibat jelek perbuatanmu hingga kamu menjadi insaf? Nah, terus dijelaskan lagi menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata Al-Biri tadi harusnya ada, maaf nggak sempat nginput itu. Kata Al-Biri itu berarti kebajikan segala hal, baik dalam hal dunia maupun akhirat. Nah, dulu waktu kaum manusia itu masih membaca kitab suci Taurat itu, mereka tuh cuma pinter nyuruh doang. Mereka pinter nyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi mereka sendiri nggak mau mengamalkan itu. Dari kedua tafsiran ini dijelaskan bahwa manusia itu punya banyak sekali perbuatan yang bertentangan dengan pengetahuannya dan bertentangan dengan perintah yang ia berikan kepada orang lain gitu. Nah, pemikiran kayak gini itu nggak akan muncul dari orang yang pikirannya tuh bener lurus gitu. Kalau ada pikiran ini muncul kayak kita menyuruh orang lain tapi kita nggak melakukan itu sendiri, itu berarti ya orang tersebut itu punya kayak pemikirannya tuh kurang gitu, akalnya itu kurang. Jadi jatuhnya kayak sesat pikir gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa artiannya orang tersebut tidak mau mengikuti kebenaran yang difikirkannya, apalagi kebenaran itu adalah kebenaran mutlak atau wahyu. Kan jadi sering ya ada orang yang bilang kayak, ayo kamu sholat, kalau nggak sholat kayak gini-gini, tapi dia sendiri tidak melakukan itu gitu. Nah, di sisi lain, di surat Yunus ayat 16 yang dijelasin sama Imam Jalaluddin Asyayuti itu, kalau kata afala takilun sendiri itu punya arti, punya makna, apakah kalian tidak memikirkannya bahwa sahnya Al-Quran itu bukanlah buatan Muhammad sendiri, bukan buatan aku sendiri gitu. Nah, kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Yusuf
Qadarwi yang ada di layar itu, Allah telah memberikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada mereka bahwa diutusnya beliau dengan membawa Al-Quran ini semata-mata atas kehendak Allah, bukan karena kehendaknya sendiri. Telah puluhan tahun Nabi Muhammad SAW hidup bersama mereka. Sebelum itu, beliau tidak pernah mendakwakan diri berbicara atas nama Allah atau mengaku menerima wahyu. Maka bagaimana mungkin dapat diterima akal orang yang sangat dipercaya selama 40 tahun kemudian dusta. Perjalanan beliau yang lurus tiba-tiba menyimpang dan melakukan tindakan yang kontroversial tanpa sebab dan justifikasi yang benar. Nah, dari ayat ini tuh kelihatan jelas kalau kata afala taqilun itu mendorong manusia untuk menggunakan akalnya agar manusia itu bisa berpikir, bisa memahami kebenaran-kebenaran yang ada, yang nyata, apalagi itu berasal dari wahyu. Nah, dijelaskan lagi sama Dr. Andes Abdurrahman Umdiroh, akal di dalam Islam tuh punya tugas sendiri di dalam hal keimanan dengan meletakkannya baginya akidah-akidah dan patokan. Untuk itu ialah untuk menerima risalah atau wahyu dengan tugasnya memahami apa yang diterima Rasulullah SAW. Nah, jadi dari sini tuh sebenarnya bisa dilihat bahwa akal itu memang dia punya tugasnya sendiri untuk melihat sebuah kebenaran gitu, apalagi kebenaran mutlak yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi dan Nabi Muhammad gitu. Dan kayak nggak ada alasan untuk kita menolak itu gitu. Karena di sini juga tadi yang sama kayak disebutkan sama Tanti, banyak banget ayat-ayat yang menggambarkan hal-hal yang sama seperti ini gitu. Terus next. Terus yang kedua itu akal digunakan untuk berpikir. Sebenarnya kurang lebih sama yang dijelaskan tadi. Jadi kalau dalam Islam akal itu bukan hanya alat berpikir gitu loh, tapi untuk memahami Al-Quran. Dan dijelaskan lagi sama Al-Quran tuh mention ini tuh berulang kali, kata kerja yang mengacu kepada pemikiran tuh berulang kali gitu, kayak tadi afala taqilun, terus di sini ada yakilun, yatafakarun gitu, dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini objek utamanya itu ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini mengacu pada tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Al-Quran tuh udah menegaskan bahwa alam dan seisinya itu bagian dari wahyunya Allah yang akhirnya manusia dituntut untuk berpikir dan mencari makna di balik keberadaannya gitu. Contohnya kayak di surat Al-Baqarah ayat 224, yubayinu illahu lakum ayatihi la'alakum takilun. Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti dan memahaminya. Ayat ini menunjukkan kalau Allah tuh nurunin wahyu tuh nggak semata-mata hanya untuk pajangan, tapi Allah tuh juga mengajak manusia tuh untuk memahami tanda-tanda kebesarannya melalui akal dan refleksi agar dia tuh punya punya rasa kayak, wah ternyata Allah nih maha besar gitu, aku tuh nggak ada apa-apanya. Jadi jadi kayak manusia tuh hanya bisa rely on Allah gitu loh, nggak rely on manusia lainnya gitu. Nah, di sini juga kalau menurutnya Dr. Mahdi Guliani itu ada 750 ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang fenomena alam dan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa Islam tuh benar-benar menekankan gimana sih penggunaan akal
dan dalam memahami dan memikirkan realitas dunia gitu. Beberapa contohnya itu ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 24, itu di sana membahas fenomena hujan dan kilat sebagai tanda kekuasaan Allah. Terus An-Nahl ayat 66-67 itu dia menjelaskan gimana proses produksi susu dan anggur yang dapat memberikan manfaat kepada manusia gitu. Nah, pokoknya semua ayat-ayat ini tuh mengajak manusia untuk merenungkan gimana sih fenomena alam itu, gimana sih melihat suatu fenomena yang terjadi itu bukan sebagai kejadian biasa gitu, tapi lebih memanifestasikannya atas kebesaran Allah gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada akal sebagai tolak ukur tanggung jawab. Ini sebenarnya tadi udah disinggung juga sama Tanti. Jadi saya di sini pakai hadis dari Abu Daud. Pena diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang tertidur sampai ia bangun. Kedua, anak kecil sampai mimpi basah atau balik. Yang ketiga adalah orang gila sampai ia sadar kembali atau berakal ya. Nah, di sini tuh menegaskan bahwa akal itu ya syarat utama seseorang untuk dikenai tanggung jawab moral, hukum, dan agama gitu. Kalau dalam Islam, seseorang tuh dianggap bertanggung jawab terhadap tindakannya kalau dia punya akal yang sehat dan mampu berpikir secara rasional gitu. Di sini makna pena, diangkatnya pena itu kalau dalam konteks hukum Islam itu seseorang tuh nggak akan dicatat dosanya kalau ia belum memiliki kapasitas untuk memahami akibat dari perbuatannya gitu. Yang seperti itu orang yang tidur itu tidak akan dicatat dosanya karena dia tidak memiliki kesadaran sementara kan. Terus anak kecil sampai dia balik, ya sama aja anak-anak belum punya pemahaman penuh terhadap konsekuensi atas perbuatannya gitu. Terus orang gila sama mereka itu kehilangan fungsi akalnya yang akhirnya dia tidak bisa dikenai tanggung jawab karena ya mereka nggak punya kapasitas untuk memahami dan mempertimbangkan tindakannya mereka sendiri gitu. Jadi begitu. Terus next. Yang terakhir itu adalah akal berfungsi untuk menjaga diri dan mencegah dari perbuatan tercela. Nah, fungsi ini itu ya sebenarnya agak nyambung sama yang tadi, yang fungsi tolak ukur bertanggung jawab itu. Fungsi akal itu ya menjaga diri serta mencegah dari perbuatan yang tercela gitu. Itu seperti sebagaimana firman yang ada di layar ini dari surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Nah, kalau dilihat dari sini, menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut itu menjelaskan aneka hal-hal yang diharamkan tanpa menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Jadi ini kalau di sini berarti lebih ke perbuatan ya. Nah, tentu aja hal ini tuh mengisyaratkan bahwa akal tuh ya berfungsi sebagai penghindar dari kejahatan moral terhadap Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Makanya itu penutupan ayat itu ada redaksinya la alakum takilun akan menjadi sentakan bagi manusia agar dapat memahami apa yang disampaikan Allah serta terjauh dari kejahatan moral. Jadi ya
eh, karena maksudnya kalau kita punya akal yang bener, bukan bener berarti ya, akal yang sehat gitu, eh, kita tuh bakalan lebih mempertimbangkan gitu loh apa yang akan kita lakukan. Kayak misal nih aku dorong Tanti sampai jatuh alasan yang benar gitu kan. Kayak kayak gimana gitu kan, kayak si Tanti ini nggak ngapa-ngapain, kenapa tiba-tiba aku dorong dia gitu loh. Nah ya jadi kayak iya sih, kayak untuk menghindari dari perbuatan tercela gitu gitu. Oke, next. Aku mau apa sih? Oke, teman-teman, masuk ke subbab terakhir ya dari pembahasan kelompok kami mengenai filsafat hidup rasional bagi kehidupan manusia. Nah, apa sih sebenarnya rasional philosophy of life itu? Jadi intinya, filosofi kehidupan rasional itu ialah sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan penggunaan logika dan alasan-alasan yang logis untuk memahami kehidupan kita dan membuat decision kita. Nah, tujuannya sendiri dari rasional filosofi life itu ialah untuk peningkatan efisiensi dari tindakan kita dan untuk mengurangi damage dengan orang sekitar kita. Nah, tentu saja yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita atau step-step kita untuk melakukan tindakan rasional. Nah, kalau teman-teman lihat yang di atas tuh, yang di ujung atas dan rational decision making, berdasarkan sumber yang saya baca, setidaknya ada 7 yang bisa dijadikan step dalam melakukan decision making yang rasional. Satu, kita mengidentifikasi masalah apa. Dua, kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Tiga, kita mengidentifikasi alternatif dari problem itu. Empat, kita itu menimbang. Kita itu kayak melihat bukti-bukti ini gimana kita evaluasi. Kelima, kita memilih alternatif di antara alternatif. Enam, ambil aksi dan review setelahnya. Nah, lalu hubungannya dengan Islam apa? Nah, kalau ternyata tuh setelah saya telusuri dan saya baca, Islam Islam di sini dalam bisa menjadi sebuah kriteria menurut saya dalam kita melakukan rational decision. Nah, dan saya juga baru tahu ya ada yang namanya maqasid syariah atau tujuan syariah. Nah, jadi inti dalam tujuan syariah ini ialah kita itu menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, menjaga intelektual kita, menjaga keturunan kita, dan properti kita. Nah, sebenarnya itu masih ada selain 5 itu, tapi yang utama itu, yang di-highlight itu 5 itu. Nah, tujuan syariah ini juga sama, yaitu untuk memberikan kebaikan dan untuk mencegah keburukan dalam kehidupan manusia. Nah, mungkin biar lebih kita sedikit paham tentang yang ini, ada baiknya kita lakukan simulasi kasus ya. Ini simulasi kasus yang cukup lucu, apalah itu. Nah, jadi di sini anggaplah Anda seorang lulusan baru yang dihadapkan pada 2 tawaran pekerjaan nih. Jadi teman-teman ini di sini udah tamat lah dari UGM nih, dari filsafat, dan Anda ternyata memiliki tawaran pekerjaan, sayangnya cuma 2 ini, antara jadi joki datres atau jadi penjahit amatir. Nah, dengan menggunakan 7 step di atas, maka kita bisa melakukannya seperti ini. Satu, kita mengidentifikasi masalahnya. Di joki datres ini, kita tuh bisa mendapatkan 2 minggu itu 30 juta dengan cepat. 2 minggu kita udah dapat 30 juta, sebulan dapat berapa lagi? Nah, sedangkan di penjahit amatir, kita itu gajinya mentok-mentok 1 juta lah di bawah. Makan pun susah, mau main-main pun susah, mau main biliar pun susah lah, mau beli sepatu pun apalagi pas pay later dulu, nah kabarnya seperti itu. Tapi di lingkungan di Joki Resmi, kita tuh jauh dari nilai-nilai keislaman. Malah kita tuh sangat dekat ya dan sangat disayangi oleh tindak-tindakan musyrik ataupun zina di dalamnya. Nah, sedangkan di Pejat Amatir ini kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sifat dan jiwa-jiwa keislaman, dan kita masih bisa sholat, masih bisa bersedekah dan berpuasa dan lain-lainnya. Karena di lingkungan Pejat Amatir ini kita cukup didukung untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kedua, kita mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah kita kumpulkan relasi yang relevan ini, kita melihat di tugas bukan, di job ani, job hidrat res, kita itu bisa punya gaji yang cepat, besar,
dan instan, tapi kita jauh dari nilai keislaman. Di penjahit amatir, kita dapat gaji yang kecil, tapi sayangnya, bukan sayangnya, sorry. Kita dapat gaji yang kecil, dan kita mendapatkan lingkungan, oke, kita mendapatkan lingkungan yang islami. Dan ketiga, identifikasi alternatif. Kita mencari alternatif, yaitu ialah sebuah pekerjaan yang mana kita itu punya gaji yang besar dan juga mendukung lingkungan-lingkungan islami. Tapi dalam simulasi kasus ini sayangnya kita tidak dapat lah. Jadi kita stuck pada dua kasus ini. Nah, keempat itu adalah pertimbangkan evidensinya. Nah, pada pertimbangan evidensi ini, disinilah tujuan syariah itu digunakan. Kita itu dengan menimbangkan agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan properti. Nah, kalau di Joki Res nih, dia agamanya dia minus. Kita nggak bisa sholat dan nggak bisa melakukan tindak-tindakan terpuji lainnya. Nah, sedangkan di penjahit amatir, kita aman lah. Jadi dalam religion ini penjahit amatir menang. Di jiwa, di sini ini kita stres nih karena kita mungkin sama bengkelnya tuh kita ditekan-tekan ataupun kita kalau kalah nanti bakal diantemi atau segala macam. Di penjahit amatir nih dia tuh nggak begitu menekan lah kondisi lingkungan pekerjaannya. Jadi di sini juga penjahit amatir masih unggul ya dalam hal ini di simulasi kasus ini maksudnya. Nah, di intelektual nih menurut saya nggak bisa ini ya, nggak bisa sama-sama, nggak ada yang kalah ya, karena di Joki Res ini kita bisa paham otomotif dan bagaimana cara ngedrak, dan di penjahit amatir ini kita bisa paham cara menjahit dan ya bisa buat busana atau mungkin nanti bisa menjadi buat butik ya. Dan di keturunan tentu saja penjahit amatir menang ya, karena bila Anda jadi joki track tuh kemungkinan Anda tabrak sama pembatas jalan tuh cukup tinggi. Jadi mungkin Anda nggak sempat memiliki keturunan. Nah, dan ada di properti itu berarti harta itu kemungkinan memang Joki Darkness ini dia instan lah, instan cepat 2 minggu dapat 30 juta, tapi cukup high risk high return. Kita nggak ada kemungkinannya itu meninggal dunia gitu. Dan di penjahit amatir memang lama, mungkin 10-20 tahun lagi kita baru bisa mendapatkan finansial yang stabil. Nah, kelima itu masuk ke choose among alternatif atau pemilihan antara alternatifnya. Kita itu pada akhirnya memilih penjahit amatir karena berdasarkan weight the evidence, yaitu berdasarkan kriteria-kriteria dari tujuan syariah. Lalu kita mengambil aksi, memilih jalan sebagai penjahit amatir, dan lalu kita mereview desisi kita. Gimana sih, apakah kita di penjahit amatir itu masih tetap beribadah, dan bagaimana lingkungan-lingkungannya. Nah, mungkin sekian ya dari presentasi kami. Ini referensinya. Dan mungkin bisa diserahkan ke Pak Sarif ya, dan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya juga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.